Halo semuanya, kali ini kita akan bahas kembali yang namanya LaTeX. Nah, di video ketiga kali ini, kita akan fokus ke yang namanya referensi. Jadi gimana sih cara buat referensi yang mudah dipakai berkali-kali? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Sebelum kita lanjut, mungkin kita review sedikit tentang apa itu LaTeX. Jadi LaTeX adalah platform untuk mempersiapkan dokumen dengan konten terpisah dari formatting. Artinya apa? Artinya, kalau kita pengen ganti format, kita tidak perlu ngubek-ngubek konten sama sekali. Dan otomatis, proses pengubahannya akan jadi lebih cepat. Lalu ada juga yang namanya overleaf. Overleaf ini adalah salah satu kakas untuk membuat dokumen LaTeX. Nah, bagi yang tertarik untuk mempelajari gimana sih LaTeX itu bekerja, itu bisa lihat di video pertama. Sedangkan bagi yang penasaran tentang sintaks-sintaks di LaTeX, bisa lihat di video kedua. Oke, untuk video ketiga ini kita ada 4 topik bahasan. Pertama adalah bagaimana melakukan referensi dengan BibTeX. Lalu yang kedua adalah gimana melakukan ekstraksi data referensi pada situs publisher. Ketiga, ekstraksi data referensi pada Google Scholar. Dan yang terakhir adalah gimana sih kalau mau ekstraksinya pakai Mendeley. Tanpa panjang-panjang, kita akan langsung coba. Jadi, pertama-tama, kita buka dulu overleaf. Nah, kalau dilihat, ini adalah proyek yang saya buat di video kedua, yaitu proyek menggunakan template conference IEEE. Jadi sebenarnya nanti bisa diganti-ganti ya, template-nya nggak harus yang ini, bisa pakai yang lain juga. Nah, kalau dilihat di sini, kan referensinya ribet ya, yang sekarang ada. Jadi kita harus menyebutkan tiap referensi, dan kita harus bikin format referensinya sendiri. Itu kan belibet banget. Nah, makanya saya akan menjelaskan cara yang lebih singkat. Gimana cara lebih singkatnya? Pertama-tama, kita perlu hapus semua yang ada di bibliografi. Jadi mulai dari begin sampai end, itu dihapus. Lalu diganti dengan 2 baris ini. Nah, 2 baris ini saya tuliskan dulu. Sekedar informasi, jadi lambang persen di sini itu menyatakan bahwa apapun yang ditulis itu tidak dipedulikan. Jadi awalnya 2 baris ini tidak dipedulikan, tapi karena saya buang lambang persennya, maka sekarang ini akan dipertimbangkan untuk membuat referensi. Oke, sekarang saya akan bahas ini maknanya apa sih 2 baris ini. Pertama-tama, ada yang namanya bibliografi style. Jadi ini kayak ngasih tahu kita mau pakai style bibliografinya dari mana. Nah, kebetulan kita punya file CLS yang namanya IEEE Tran. Jadi biasanya file CLS itu juga menyimpan format referensi. Maka nama filenya tinggal dimasukin di sini. Jadi tinggal dituliskan IEEE Tran. Kalau file CLS kita misalkan namanya Oscar, ya udah tinggal ditulis di sini jadi Oscar gitu. Jadi sesuaikan yang di baris pertama ini sesuai dengan nama file CLS-nya. Karena CLS itu untuk menentukan format. Terus berikutnya di baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita pengen bibliografinya ngambil dari mana. Nah, di sini saya sudah menciptakan sebuah file yang namanya bibfile.bib. Jadi kalau ekstensinya .bib itu berarti untuk bibliografi atau referensi. Nah, di sini namanya adalah bibfile, maka saya bilang, oke, kalau mau pakai bibliografi, tolong arahkan ke file bibfile. Nah, apa nih yang di depan? Nah, yang di depan ini untuk menyatakan bahwa dari beberapa style yang disediakan oleh IEEE Tran, saya pakai yang versi IEEE Abbreviation. Jadi, ada beberapa CLS yang memiliki lebih dari satu style. Karena lebih dari satu style, kita perlu define yang mana sih yang mau kita pakai. Begitu. Oke, itu pertama. Nah, berikutnya sekarang, gimana sih bentuk isi file bib-nya? Kita lihat di sini. Oke, ini bentuk file bib-nya. Mungkin kalau dilihat, wah, kok kompleks banget ya? Nah, tapi sebenarnya tidak sekompleks itu. Karena sebagian besar dari kontennya ini bisa di-generate otomatis. Makanya nanti saya akan ngajarin gimana caranya ekstraksi
item-item referensi ini dari situs publisher, dari Google Scholar, bahkan kalau yang sudah terbiasa dengan Mendeley, dari Mendeley itu sendiri. Oke, nah di sini sekarang saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama, ini untuk menggambarkan artikel jurnal. Yang kedua, ini untuk menggambarkan proceeding. Sedangkan yang ketiga, ini untuk menggambarkan buku. Jadi sebenarnya banyak banget nih variasinya. Tapi kalau kita sebagai akademik, biasanya sih kemungkinan hanya di 3 tipe ini aja, gitu. Oke, sekarang kita mulai bahas dari yang artikel jurnal. Jadi kalau untuk artikel jurnal, depannya itu harus diawali dengan yang namanya add article. Lalu setelah itu, apa sih ini? Ini adalah identitas dari item referensi kita. Jadi nanti kalau kita di teks pengen mensitasi artikel ini, maka kita tinggal tulis Karnalim 2022 Educating. Jadi ini seperti identitasnya untuk disitasi. Berikutnya, ada yang namanya author atau penulis. Jadi ini menggambarkan data penulisnya. Setiap penulis itu akan dipisahkan dengan tulisan N. Jadi kalau dilihat di sini ada Karnalim Oscar, penulis 1, Simon, penulis kedua, Sivers William, penulis ketiga, dan ada juga Panca Billy Susanto, penulis keempat. Jadi dipisahkan dengan yang namanya N. Dan kalau diperhatikan di sini, nama terakhir itu ditulis pertama, ya. Jadi kalau di sini aslinya nama orangnya adalah William Sivers, maka dituliskan Sivers, William. Nama saya aslinya Oscar Karnalim, maka dituliskan Karnalim, Oscar. Jadi itu adalah format penulis. Berikutnya, judul. Judul jelas ya, jadi tinggal judul artikel jurnalnya. Lalu ada tahun, lalu ada publisher, ada DOI, ya. Dan yang terakhir ada nama jurnalnya. Sebenarnya bisa ditambahin data-data yang lain, misalkan kayak halaman dan sebagainya. Tapi kalau dirasa tidak perlu, ya udah tidak perlu ditambahkan. Kedua adalah proceeding. Jadi kalau proceeding, maka depannya harus diawali dengan in proceedings. Nah, di sini sama ya. Kita harus menuliskan ID-nya dulu, yaitu ID-nya adalah Karnalim 2021 Common. Ini sebenarnya bebas, ID-nya mau bentuknya seperti apa, cuman kalau saya biasanya formatnya seperti ini. Jadi, nama belakang penulis pertama, tahun publikasi, dan kata pertama dari judul artikelnya. Terus berikutnya adalah nama penulis. Sama ya, terus judul juga sama, tahun sama, DOI sama. Nah, yang beda adalah di sini, book title. Jadi kalau tadi yang jurnal itu kan pakainya adalah jurnal sama dengan. Nah, sedangkan kalau ini tulisannya adalah book title. Kenapa book title? Karena kan proceeding itu bisa dianggap seperti sebuah buku, ya kan? Sebuah buku dan memiliki banyak tulisan. Jadi di sini book title-nya biasanya adalah nama konferensinya. Jadi kalau di sini adalah ACM Technical Symposium on Computer Science Education. Berikutnya tadi yang saya bilang halaman ya. Jadi kalau mau dimasukin halaman boleh tinggal dituliskan seperti ini. Lalu ada address. Jadi kalau di konferensi kan biasanya ada lokasinya ya. Di mana nih konferensinya dilakukan? Kebetulan kalau yang ini virtual, jadi saya tulisnya virtual event. Terus berikutnya ada juga yang namanya publisher. Nah, yang ketiga, buku. Kalau buku, berarti depannya ada add book. Harus diawali dengan book. Sama, kita kasih identitas dulu. Lalu berikutnya kita tuliskan data-datanya, seperti nama penulis, lalu ada ISBN-nya, ada publisher-nya, judul, dan tahun terbitnya. Oke, itu terkait dengan item-item referensi. Nah, sekarang yang perlu diingat adalah di sini item-itemnya itu selalu dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi perhatikan di sini artikel ada kurung kurawal, ada kurung kurawal tutupnya juga. Lalu publisher juga ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup.
Gimana kalau saya pengen menambahkan halaman di jurnalnya? Ya udah, tinggal ikutin formatnya yang ini. Pages, di copy, lalu di paste di sini. Oke. Jadi bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan merasa oh datanya lebih banyak yang diperlukan, ya udah tinggal dimasukkan saja. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba gimana sih pakainya dalam file LaTeX-nya. Jadi gimana cara mensitasinya nih? Oke, misalkan di sini adalah kontennya ya. Kontennya adalah yang ini. Lalu misalkan di awal-awal banget, anggap saya di yang pertama-tama di introduction ya. Di introduction, saya pengen bilang bahwa kalimat ini itu disitasi dari artikel saya. Ya udah, tinggal tulis /site, lalu tuliskan namanya. Misalkan Karnalim 2022 Educating. Perhatikan ya, bahwa di sini ada suggestion, ada rekomendasi. Jadi kita nggak perlu capek-capek nginget itu apa ya ID-nya gitu ya untuk item referensi otomatis. Seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya. Kita tinggal compile dan kita lihat di halaman pertama, yaitu di introduction. Oke, perhatikan di sini ya, ada lambang 1. Jadi ini adalah formatnya IEEE bahwa dia akan otomatis menjadikan angka berurutan dari 1 sampai jumlah total referensi yang ada. Nah, bentuk referensinya kayak gimana? Itu juga otomatis, lihat di sini. Jadi langsung otomatis diformat sesuai dengan kebutuhan artikel jurnal atau konferensi terkait. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya pengen melakukan sitasi lebih dari 1? Oh ya udah, sama. Misalkan nih, oke, di bagian kedua, kalimat pertama saya pengen sitasi juga. Saya pengen bilang ini dari si Croft. Ya udah, lalu di run. Nanti otomatis referensinya akan bertambah. Lihat di sini, jadi 2 ya. Dan referensi 2 itu adalah Croft. Lalu kalau dilihat di teksnya juga sama. Di teksnya dia akan otomatis ada ini, kotak 2. Itu untuk menyatakan referensi kedua. Nah, nanti kalau misalnya kita ganti template nih, ganti template dari IEEE, kita ganti ke template-nya Elsevier, otomatis akan berubah juga formatnya. Jadi misalkan, mereka pakai APA, ya udah, otomatis akan jadi nama, lalu ada tahunnya. Jadi, ini enak ya, kalau kita misalkan ganti-ganti format, kita nggak perlu ribet lagi dengan yang namanya referensi. Kita nggak perlu edit-edit manual, kita cukup percayakan pada formatting yang ada. Oke, itu tentang cara pakai referensi. Nah, sekarang yang kedua. Kan kalau kita bikin referensi begini secara manual, cukup repot ya. Belum lagi nanti kalau misalkan salah-salah tulis. Nah, gimana caranya supaya lebih cepat? Pertama, kita bisa ambil langsung datanya dari situs publisher. Jadi misalkan nih, ini yang pertama. Ini situsnya Elsevier atau Science Direct ya. Nah, gimana cara ngambil referensinya? Kita tinggal klik Cite. Cite, nah lihat di sini ada banyak macamnya ya. Yang kita pilih adalah Export Citation BibTeX. Nah, nanti file ini kalau dibuka itu bentuknya akan seperti ini. Memang terlihat menakutkan ya pada awalnya karena dia menyimpan semua informasi. Tapi nanti kita bisa pilih kan yang mana aja yang mau dipakai. Sekarang kita copy dulu aja semuanya. Copy, lalu kita masukkan di file BibTeX kita. Sekarang kita akan coba baca dulu nih, ini isinya apa aja sih, kenapa bisa banyak banget. Oke, pertama ada judul, sama ya kayak tadi. Lalu ada nama jurnalnya, ada volume, ada issue, atau kalau di sini ditulisnya sebagai number. Ada juga halaman, ada tahun, ada ISSN, ada DOI, ada juga URL. Setelah itu ada nama penulis, ada keywordnya, dan ada abstraknya. Jadi sekarang kelihatan ya, kenapa panjang? Karena dia masukin semua. Tapi sebenarnya kan kayak abstrak kita nggak butuh kan? Nggak mungkin juga muncul di referensi kan pakai abstrak. Ya udah dihapus. Terus keyword juga nggak penting-penting amat, buang. Misalkan lagi, ini URL juga nggak perlu, ya udah buang.
Terus misalkan apalagi yang kita tidak perlukan. Oke, kayaknya sisanya oke ya. Nah, berikutnya lihat ID-nya. Oh, ini ID-nya kan dibikin seperti ini. Nama belakang penulis pertama, lalu ada angka tidak jelas, ya kan? Angka tidak jelas ini sebenarnya salah satu bagiannya adalah tahun ya, 2019. Nah, tapi kalau misalnya pengen diganti, boleh. Jadi misalkan, oh, saya pengen ganti, jadi misalkan Natasha 2019 integrating. Lalu kita save. Salah, ini otomatis save sebenarnya, jadi nggak perlu di save. Lalu berikutnya tinggal masuk lagi ke file teksnya. Kapan saya mau citasi itu? Misalkan, oke, saya pengen citasi itu di sini. Ya udah, tinggal cite Natasha 2019 integrating. Lalu kita refresh lagi, recompile. Maka kita akan lihat hasilnya di sini. Lihat ada referensi nomor 3. Dan di bawah juga otomatis jadi ada 3 buah item referensi. Oke, jadi seperti itu ya. Sebenarnya kita nggak perlu bikin manual dari nol untuk referensinya. Kita tinggal cari di situs publisher-nya. Nah, sekarang gimana kalau situs publisher-nya publisher yang lain gitu ya. Jadi kita akan coba yang lain. Ini tadi Elsevier sudah. Sekarang misalkan Taylor and Francis. Gimana caranya? Maka di sini ada yang namanya download citation. Download citation, lalu nanti ada yang namanya BibTeX. Nanti tinggal di download. Hasilnya kayak gimana? Sama kayak tadi ya. Bentuknya file, ekstensinya .bib biasanya. Dan nanti kita tinggal copy kontennya, lalu kita masukkan ke overleaf. Nah, file bib ini bisa dibuka dengan Notepad, jadi jangan khawatir. Berikutnya, yang ketiga, kalau Wiley gimana nih? Wiley. Nah, kalau Wiley, ada yang namanya tools, lalu ada yang namanya export citation. Lalu di sini kita tinggal pilih yang namanya BibTeX. Tinggal nanti download. Oke, jadi sebenarnya gampang banget. Semua situs publisher besar itu menyediakan fitur export citation. Jadi citasinya nggak perlu kita bikin dari nol. Gimana kalau ternyata kita ketemu situs-situs publisher yang kecil? Nah, alternatif lain adalah kita bisa menggunakan yang namanya Google Scholar. Jadi misalkan nih, oh artikel yang ini saya pengen ambil BibTeX-nya. Gimana caranya? Nah, tinggal klik Cite di bawah sini. Lalu ada yang namanya BibTeX di sini. Ya. Jadi di bagian paling bawah kiri itu ada yang namanya BibTeX, tinggal diklik. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Tinggal di blok semuanya, lalu kita copy dan tinggal dimasukkan di file bib-nya kita lagi. Jadi di sini tinggal seperti ini. Selesai. Maka nanti bisa langsung disitasi. Tentu ya, sama seperti sebelumnya, kita perlu mungkin merapihkan data referensinya. Jadi jangan langsung semua ditemplokin ke referensi, terus nanti pas pakai pusing, kenapa hasilnya seperti ini, gitu. Oke, itu terkait dengan Google Scholar. Nah, berikutnya gimana kalau pengen ngambilnya dari Mendeley? Saya udah biasa pakai Mendeley nih, referensinya kan semua ada di sini. Ribet dong, berarti saya harus manual lagi cari ke website-websitenya. Enggak, ya. Jadi kalau sudah pernah pakai Mendeley, maka tinggal diklik saja referensinya. Lalu kita klik kanan, ya. Klik kanan, lalu pilih yang namanya Copy As, dan pilih yang namanya BibTeX Entry. Jadi kalau udah pilih BibTeX Entry, maka tinggal masuk lagi ke overleaf, tinggal Ctrl V atau kita paste. Perhatikan, ini referensi yang tadi saya pilih ya. Yang ini nih, Ricardo Fleckington. Oke. Jadi saya ambil, saya masukkan ke sini dan otomatis bisa dalam bentuk latex. Dalam bentuk BibTeX, maaf ya. Jadi kita nggak perlu manual. Oke, seperti itu saja tentang bagaimana menggunakan referensi. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mulai belajar gimana sih kalau misalkan kita kolaborasi, kita nulis bareng dengan menggunakan yang namanya overleaf. Terima kasih.